Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview donghua yang berjudul Swal Star Season 3 episode ke-135, yang dimana di sini kita melihat pertarungan antara Lu Feng dengan si Nabawi. Siapa sih namanya ya? Gue lupa pokoknya namanya. Kita panggil S karena dia punya elemen S. Tapi dia udah kalah ya. Karena meskipun si Nabawi ini, si S ini ya, elemen S ini meminum sebuah cairan buat semakin dia kuat ya dari kerajaan ya, dari si kekaisaran, tapi tetap aja nggak bisa ngalahin Lu Feng karena Lu Feng sekarang udah lebih kuat malah dibandingkan sebelumnya. Apalagi dia udah punya ingatan-ingatan beberapa behemoth ya yang dia pelajari tentang pedang apa sih namanya, pedang dewa perang ya, senjata dewa perang itu yang dimana bisa menembus segalanya sampai si S aja nggak bisa berkutik tuh guys ya sama dia, dan akhirnya kalah juga, dibunuh juga. Nah tapi ini sebenarnya berarti kalau untuk tim kerajaan udah nggak ada ya, sisa satu lagi tuh yang paling kuat yang ngelawan si listrik ya, yang matiin listrik tuh, yang pastinya dia bakalan lawan yang terkuat nih. Nggak tahu nih apakah nanti si Lu Feng bakalan ngeluarin behemoth apa enggak ya. Itu kan yang bakalan kita nantikan dari kemarin ya, meskipun belum ada tanda-tandanya ya. Bahaya lah ya kalau dikeluarin sekarang, kecuali kalau dia pertarungan nggak ditonton semua orang. Semoga sih mungkin dia bakal keluarin. Nah di sini si Hong pun sudah jelas kan, yang kemarin gue bilang kalau ternyata Hong lah yang bakalan diangkat menjadi murid dari si ketua dari organisasi Kampak. Nah, kalian bisa lihat sendiri dia ya meskipun begitu 20.000 tahun, gila. Manusia aja rata-rata tuh paling barter itu 100 tahun ya. Ya paling lama lah 100. Ini udah 20.000 tahun harus kayak apa namanya, 200 tahun harus si siapa tuh, si Hong ini ikut si tetua itu buat diajarin ilmunya tuh selama 20.000 tahun ngeliling galaksi. Gila, itu bumi udah jadi apa ya. Lu Feng pun dan anak-anaknya pasti udah pada gede semua nih. Nah dari segi cerita ini kita udah tahu nih ya, nanti kedepannya setelah si siapa tuh, si Lu Feng dan teman-temannya kan udah, bumi udah aman, udah berada di kawasan udah berada di tangannya Lu Feng ya, ibaratnya nggak ada yang ganggu-ganggu lagi. Nanti si Hong bakalan ikut si tetua ya, si tetua itu tuh ya, tetua Kampak, yang dimana ngeliling 20.000 tahun ini bakal pisah-pisah berarti ya, si ini kemana, Lu Feng kemana, dan si listrik juga kemana. Nah si listrik ini pasti bakal ngikutin situ dong, siapa tuh yang AI-nya dia baru ya, kecerdasan buatan itu, yang pastinya dia juga punya pemikiran sendiri, nggak ikutin Lu Feng. Ibaratnya dia pengen ngambil seluruh peninggalan dari siapa tuh namanya, pemimpinnya si kecerdasan buatan yang dulu nih ya. Dia tempat-tempat yang cocok untuk dia latihan juga, sama kayak Lu Feng juga nantinya bakalan bisa lah buat upgrade diri ya, sampai dia bisa bangkitin atau ngidupin kembali ketua dari asal muasal yang punya kekuatan ya. Ibaratnya gurunya Lu Feng secara langsung sih, pemimpinnya Lu Feng di sini. Nah untuk kembali ke Lu Feng, dan Lu Feng ini udah sepertinya kemarin kan cuplikannya Lu Feng di terakhir itu ngebunuh ya, menusuk pakai senjata perang ya, senjata dewa perangnya, yang berakhir kalah si S ini ya. Nah berarti masuk ke babak berikutnya melawan si orang yang ngalahin kakak-kakaknya ini. Nah ini kayaknya bakalan sulit ya. Bayangin kakak-kakaknya aja dikalahin dengan satu serangan guys, apalagi Lu Feng. Dan berarti Lu Feng nanti dia harus benar-benar latihan lebih keras lagi ya, harus benar-benar bisa memaksimalkan ingatan dari behemoth ya. Jadi behemoth ini ternyata banyak ingatan, teknik-teknik di dalamnya. Iyalah kan dia dari, bayangin, dari leluhur ke leluhurnya lagi tuh, ingatan yang pertama dari leluhurnya tuh turun ke
anaknya, dari anaknya turun lagi ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya. Gila, gimana enggak OP banget itu Behemoth ya. Dan menurut gua Behemoth ini kalau jadi villain bisa bahaya guys ya. Bayangin aja lu. Untungnya waktu itu pas di bumi si Behemoth ini masih kayak bayi ya. Meskipun ingatannya masih ada, tapi dia kayak bayi guys. Jadi belum terlalu memakai kecerdasannya. Ya pakai dikit-dikit doang. Bayangin kalau dia udah dewasa dan udah mampu mengakses seluruh ingatan Behemoth, bisa-bisa dia bakal menjadi musuh utama dalam serial Swallow Star. Ya ternyata untungnya malah menjadi bukan menjadi teman sih, nggak teman sih, kan ditaklukkan. Malah menjadi kayak mungkin jadi miliknya si Lu Feng atau anak buah Lu Feng, karena kan dibunuh, jiwanya pun dibunuh, dan si jiwa Lu Feng pun masuk ke Behemoth, ya kan. Makanya sekarang si Lu Feng pun menurut gua dia nggak perlu guru, mungkin dia hanya perlu kayak teknik, ajaran, sedangkan dia udah punya kayak kecerdasan buatan yang emang lebih cerdas, lebih banyak teknik di dalamnya, yang lebih banyak yang Lu Feng harus kemana nih, dari sini kemana. Makanya dia makin kuat ini melawan musuh-musuhnya, dan nantinya si siapa tuh si kecerdasan buatan ini tuh membuat Lu Feng makin kuat lagi guys. Nah ya kan. Nah, kita akan melihat ke depannya bagaimana nih reaksi dari kerajaan, tim kerajaan apa yang bakal dilakukan. Apakah dia bakal kerjasama sama si kesempatan dia yang terakhir nih buat ngebunuh Lu Feng atau nyingkirin Lu Feng. Yang pastinya bakal ngasih sesuatu nih, apakah biar dia makin kuat lagi ya, yang musuhnya nanti nih bakalan lebih kuat lagi. Apalagi kita belum dilihatin ya Kaisar itu seperti apa dalam kerajaan. Wow, kalau Kaisar tahu ya kan, bisa-bisa dia bakalan turun tangan buat ngikirin si Lu Feng dan teman-temannya atau bumi ya, dengan cara ya itu di pertarungan nanti orang-orang yang bertarung sama Lu Feng harus benar-benar mampu buat ngebunuh si Lu Feng. Ibaratnya dia nggak boleh lolos lah ya dari kejuaraan kompetisi ini, karena kan bisa merebut Bima Sakti. Jadi Bima Sakti itu satu galaksi guys, di dalamnya tuh ada bumi ya. Kalau sampai Bima Sakti itu jatuh di tangan orang lain, ya udah si Lu Feng dan teman-teman bakalan jadi budak selamanya guys. Makanya Lu Feng benar-benar nggak bisa nih kayak harus kalah, nggak ada pilihan lain selain menang. Kalau dia kalah ya udah kampung halamannya bakalan diambil sama tim dari yang ngalahin dia. Itu kan bahaya banget ya, dibeli pun agak sulit. Oke, mungkin kita akan melihat pertarungan lagi ya ke depannya. Jadi cukup sampai sini. Terima kasih yang udah nontonin video gua, sampai jumpa lagi di next video.